只为权贵招权纳贿。圣教主，南陀别宫看似是传道修行的草菅人命的淫窟，那就从他们的新教主下手。便是只要出手。听说黄金宫的人来南图宗堵门了，快去看看。我们那儿的鬼。 Cerita ini berlanjut. Kita diperlihatkan Kinmu yang berseru. Jika aku berasal dari Istana Emas Rolan, namaku Pangong Tso, berada di alam 5 elemen. Biksu Yuanjing mengaktifkan teknik meditasi tak tergoyahkan harta roh, memunculkan Buddha 1000 harta yang lalu menyatu ke tubuhnya. Ia membentuk mudra yang bisa berubah-ubah lalu maju menyerang. Teknik ini disebut 1000 harta. Di alam makhluk surgawi bisa memanggil Buddha 1000 harta. Kalau belum di ranah itu, maka hanya 1000 mudra dengan efek berbeda. Meski baru di alam 5 elemen, Biksu Yuanjing sudah menguasai ratusan mudra dan tubuhnya sekeras berlian. Ia membentuk mudra glasir berwarna yang menciptakan area cahaya dan gema Buddha. Namun, Kinmu hanya mengangkat telapak tangan. Semua mudra dan wujud Buddha hancur. Tanah berlubang besar, dan Yuanjing langsung tewas. Para biksu kaget. Adipati Wei curiga menjadi siapakah Kinmu, lalu Wei Yong menebak, Pangong Tso. Adipati Wei bergumam curiga. Teknik Kinmu ini terasa janggal, tidak seperti ajaran dalam kitab suci penyihir agung Ruda. Adipati Wei curiga, Pangong Tso mungkin mengubar kitab suci penyihir agung Ruda. Menurutnya, teknik Istana Emas Rolan biasanya memakai jiwa untuk bertarung. Tapi pemuda barbar ini justru menguatkan tubuh dan gerakannya lebih ganas. Walau berpengalaman, ia hanya merasa teknik Kinmu mirip, tapi tidak sama. Tanpa sadar, Kinmu memakai teknik penciptaan dewa surgawi yang bisa meniru teknik orang lain dan menyamar seperti asli. Kinmu membunuh Biksu Yuanjing dengan satu telapak tangan, membuat para biksu biara Nantuo murka. Biksu Yuanshan menantangnya, tapi Kinmu hanya mengayunkan tangan. Yuanshan langsung ambruk tanpa luka. Masih bernafas, namun jiwanya sudah hancur. Kinmu berkata jiwanya sudah ia ambil dan dimusnahkan. Para biksu protes karena ujian berubah jadi serangan mematikan. Kinmu santai, di balik tembok besar yang bergerak siap mati. Ia mengejek orang Yankang terlalu dimanja dan berniat berebut kembali pagoda 1000 panji ke Istana Emas Rolan karena tak ada yang bisa menghentikannya. Seorang biksu menyerang dengan tongkat harta karun pengguncang jiwa, tapi Kinmu diam saja, merebut tongkat itu sampai tangan lawannya robek, lalu melemparkannya balik menembus jantung biksu tersebut. Adipati Wei menilai biksu biara Nantuo terlalu dimanja, jadi tak ada yang selevel Kinmu. Ia curiga, mantra penyihir Istana Emas Rolan yang dipakai Kinmu adalah seni ilahi baru, karena gerakannya aneh dan bisa menghancurkan jiwa. Wei Yong mencari Kinmu. Para biksu Parubaya panik, lalu menyuluh melapor ke Mahkamah Agung dan memanggil pihak berwenang serta Istana Putra Mahkota agar Kinmu ditangkap dan pagoda 1000 panji direbut kembali tanpa mereka bertarung sampai mati. Karena Kinmu membunuh orang di ibu kota, Mahkamah Agung pasti turun tangan, apalagi ada orang biara Nantuo di sana. Seorang biksu melapor ke Istana Putra Mahkota bahwa ada yang ingin menghancurkan biara Nantuo. Sunantuo membuka mata, sementara Putra Mahkota menduga itu iblis dari sekte Idi Surgawi. Namun biksu itu menegaskan, pelakunya murid Istana Emas Rolan bernama Pangong Tso, membawa pagoda 1000 panji yang hilang ratusan tahun, menantang siapapun yang selevel, dan sudah membunuh banyak senior serta junior biara Nantuo. Sunantuo kesal, menyalahkan para biksu yang lalai, tapi menegaskan pagoda 1000 panji adalah warisan sekte Nantuo yang hilang di balik tembok besar dan harus direbut kembali. Putra Mahkota curiga ini jebakan sekte iblis surgawi karena mereka baru kehilangan 2 raja surgawi dan punya pemimpin baru misterius. Sunantuo menepis, identitas pemimpin baru itu sudah tersebar. Dia akademisi dari Akademi Kekaisaran, bernama Kinmu, orang terlantar dari Dasu dan baru diangkat jadi bangsawan istana peringkat 5. Putra Mahkota makin waspada dan meminta Sunantuo mengatur pertemuan dengan biara petir agung. Sunantuo setuju dan Putra Mahkota ikut untuk memastikan Pangong Tso berasal dari Istana Emas Rolan atau sekte iblis surgawi.
Tak lama, penyelidik Mahkamah Agung datang dan bertemu Adipati Wei. Adipati Wei menegaskan ini urusan dunia kultivasi, jadi Mahkamah Agung tak perlu ikut campur, lalu mengundang Sun Nantuo dan putra mahkota bergabung menyaksikan keributan itu. Putra mahkota mengajak Sun Nantuo segera ke lokasi agar Adipati Wei tak membuat heboh, sekaligus menilai aturan lama perlu diubah. Aturan itu memisahkan urusan istana dan urusan dunia kultivasi, jadi para biksu Nantuo dianggap pihak dunia kultivasi karena kebanyakan tak punya jabatan resmi. Saat Sun Nantuo mendekat, Kinmu membunuh beberapa biksu lagi hingga memicu keributan dan rencana pengeroyokan. Tapi para biksu senior buru-buru menyuruh yang lain diam agar nama biara Nantuo tidak makin tercoreng. Adipati Wei melihat Tuan Yan Zigui datang. Mereka membahas bahwa biara Nantuo sedang kena masalah karena ada orang yang menuntut balas. Para pejabat istana ikut berdatangan dan menyindir Nantuo sudah lama bikin skandal di kediaman bangsawan, tapi kini mereka cuma menonton dan pura-pura tak melihat Sun Nantuo. Sun Nantuo tetap tenang menatap Kinmu, sementara putra mahkota mengamati Kinmu untuk menebak asal tekniknya. Para biksu memerintahkan Yuan Kong maju membawa harta ilahi 6 arah yang disegel, berniat membuka segelnya di tengah duel untuk memberi pukulan mematikan dan merebut pagoda 1000 panji. Yuan Kong turun menantang Kinmu. Kultivasinya jauh lebih tinggi dan jurusnya seperti Buddha 1000 lengan. Namun begitu bentrok, Kinmu menyerang duluan. Angin dan suara petir meledak. Yuan Kong langsung ambruk kaku. Tulangnya hancur, tewas sebelum sempat membuka segel hartanya. Para biksu Nantuo murka, tapi ditahan para senior. Adipati Wei kagum dan mengira itu jurus dari kitab suci penyihir agung Ruda milik Istana Emas Roland, sementara Sun Nantuo ragu karena belum pernah melihat teknik seperti itu. Putra mahkota teringat rumor penyihir Roland mengolah jiwa sampai jadi setengah manusia, setengah iblis. Di tengah pembicaraan, seorang biksu Nantuo lain nekat membuka segel harta ilahi 6 arah dan menerjang Kinmu, menempelkan mudra ke dadanya. Biksu Nantuo itu membuka segel harta ilahi 6 arah, kekuatannya melonjak dan ia mengeluarkan ratusan mudra hingga auranya seperti Buddha murka. Kerumunan memuji biksu Yuan Kong, namun Kinmu berubah ke wujud dewa berkepala banteng berkilau emas, muncul mata banteng di dahinya, lalu satu jejak api menebas leher Yuan Ye sampai putus, dan ia terlempar mundur tanpa kepala. Kepala Yuan Ye terlempar ke dada wanita yang tadi memujinya, membuatnya menjerit lalu pingsan. Kinmu menggoyang ekor dan menampar pantatnya 2 kali sampai merah. Putra mahkota bingung, kalau ini jurus kitab suci penyihir agung Ruda dari Istana Emas Roland, kenapa Kinmu malah menampar pantatnya sendiri? Dan apakah itu merupakan mantra aneh? Adipati Wei melihat Kinmu kembali normal dan makin ragu apakah Pang Kongso benar-benar murid dari Istana Emas Roland. Sun Nanatuo menjelaskan, penyihir Roland memakai jiwa dan mantra jahat hingga tubuh mereka berubah jadi bentuk bukan manusia atau iblis. Yang barusan dipakai Kinmu adalah transformasi dewa. Di alam 5 elemen, teknik ini sangat langka. Bahkan di Akademi Kekaisaran pun hampir tak ada yang bisa menguasainya. Transformasi dewa Kinmu sangat langka. Bukan cuma tubuhnya, ki vital, aura, bahkan jiwa dan rohnya ikut berubah seperti dewa. Sampai guru Kekaisaran Yangkang pun terkejut. Contohnya, saat wujud dewa api muncul, ada mata banteng di dahinya yang memancarkan jejak api untuk menebas kepala biksu Yuan Ye. Seni ilahi ini terbentuk karena semua aspek dirinya naik ke tingkat setara dewa. Jadi jauh melampaui transformasi dewa praktisi alam 5 elemen biasa. Karena bahkan guru Kekaisaran Yangkang tak paham, Sun Nanatuo dan yang lain salah sangka. Mereka kira itu transformasi iblis dari Istana Emas Roland dan memuji kitab suci penyihir agung Roda. Adipati Wei menyindir Sun Nanatuo agar menantang Kinmu demi menyelamatkan nama biara Nanatuo. Muridnya bahkan tewas meski memakai jurus ilahi alam 6 arah. Sun Nanatuo menahan diri dan pura-pura tak dengar, karena ia sadar Adipati Wei bisa memaksanya, sementara ia sendiri tak yakin bisa menang meski sudah menguasai ribuan mudra teknik meditasi tak tergoyahkan. Harta roh. Sun Nanatuo sadar, kalau ia memakai jurus alam 6 arah, Adipati Wei pasti melihat dan akan makin mempermalukan biara Nanatuo. Putra mahkota menawarkan petarung untuk membantu,
Tapi Sun Nanatuo menolak. Ia justru mencari penjaga Kinmu. Menurutnya, orang yang berani memblokir gerbang selalu punya pelindung kuat di sisi. Dan penjaga Kinmu pasti ahli tingkat master dari Istana Emas Roland. Hanya dengan menemukan dan mengalahkan penjaga itu, kehormatan biaran Nanatuo bisa dipulihkan. Cerita ini berlanjut. Kita diperlihatkan Kinmu yang sudah membunuh lebih dari 10 biksu biaran Nantuo, membuat yang lain tak berani bergerak. Sun Nantuo maju dan menuduhnya mengambil pusaka biaran Nantuo yang dulu dicuri Istana Emas Roland untuk memblokir gerbang. Kinmu bilang ia datang cuma untuk menjual pagoda 1000 panji, bukan memblokir gerbang biaran Nantuo. Kalau ada yang mau, silahkan datang menantangnya. Putra mahkota Yankang langsung menawar dan minta harga, membuat para biksu terdiam karena ternyata bisa dibeli. Kinmu menyebut harga. 100 kapal terbang berisi tabib atau apoteker dan 200 kereta awan tanpa pasukan berbaju emas. Putra mahkota Yankang muram karena itu senjata penting negara. Kalau diberikan ke tembok besar bisa dihandap pengkhianatan. Kinmu cuek. Kalau tak sanggup bayar, jangan mengganggu. Kinmu menantang siapapun selama 3 hari. Kalau tak ada yang bisa mengalahkannya, ia pulang ke tembok besar kekaisaran barbar. Sun Nantuo berniat memakai waktu itu untuk mencari dalang di balik layar. Tak ada biksu yang berani maju, Kinmu pun duduk menunggu. Kerumunan bubar. Adipati Wei membawa Wei Yong ke kediaman guru kekaisar untuk mencari beliau. Tapi diberitahu beliau sedang jalan-jalan dengan nyonya, membuat Adipati Wei kaget. Tetua Fu menjelaskan guru kekaisaran diam-diam menikah dengan pelayan istana yang merupakan hadiah dari kaisar lalu pergi keluar ibu kota. Adipati Wei kaget dan ingin mengirim hadiah, tapi tak tahu kapan beliau kembali. Karena Kinmu akan tinggal 3 hari, Adipati Wei memilih menunggu. Malam tiba, ibu kota ramai lampion dan pasar malam jelang tahun baru. Adipati Wei mengajak Wei Yong jalan-jalan. Di jalan, mereka melihat gadis-gadis bangsawan dan Adipati Wei memberi Wei Yong petunjuk kultivasi. Saat melewati Istana Nantuo, Adipati Wei kaget karena Pangongso tidak terlihat di luar. Kinmu kabur lewat pasar malam. Sun Nantuo marah dan memimpin pengejaran keluar kota. Adipati Wei ikut bersama Wei Yong, ingin melihat para biksu membunuhnya diam-diam agar tak jadi bahan omongan. Wei Yong dan Adipati Wei mengikuti para biksu biaran Nantuo keluar kota, dengan beberapa biksu diam-diam melapor jejak Pangongco ke Sun Nantuo. Mereka menempuh beberapa mil sampai pasar malam luar kota dan sebuah desa berpintu gerbang besar. Di gerbang tergantung papan bertulis ajaran guru suci, membuat Adipati Wei ragu saat Sun Nantuo masuk ke desa itu. Desa itu tampak seperti pasar malam biasa, tapi papan ajaran guru suci membuat Adipati Wei curiga. Itu terkait sekte iblis surgawi dan Li Tianxing. Begitu mereka masuk, para pedagang tiba-tiba bergerak dan membantai biksu biaran Nantuo dengan brutal. Para pedagang selesai membantai biksu biaran Nantuo lalu kembali pura-pura normal. Sun Nantuo mengamuk dan memunculkan Buddha 1000 lengan, tapi sekitar 20 tetua datang dan menghancurkannya. Pasar kembali ramai seolah tak terjadi apa-apa. Mayat dibersihkan. Adipati Wei ketakutan dan ingin segera pergi, namun Wei Yong malah menyapa Kinmu di desa itu. Kinmu menyapa Wei Yong dan Adipati Wei, mengajak mereka masuk. Wei Yong buru-buru menyuruhnya keluar karena ada masalah besar di Akademi Kekaisaran dan tempat itu markas sekte iblis surgawi yang sangat berbahaya. Adipati Wei panik karena jalan mereka dicegat 2 tetua. Sementara Kinmu mengangkat tangan dan berbicara pada wanita tua yang mendekat. Wanita tua mempersilahkan Adipati Wei masuk, dan ia ikut masuk meski curiga desa itu terlihat baru dibangun. Saat mengikuti Kinmu, Adipati Wei menanyakan hubungan Wei Yong dengan Kinmu. Wei Yong bilang mereka pernah melewati hidup mati bersama, dan Kinmu pernah menyelamatkannya saat kapal para cendekiawan diserang sekte penunggang naga. Adipati Wei menanyakan apakah Wei Yong pernah membalas budi Kinmu. Wei Yong menggeleng, membuat Adipati Wei makin cemas. Mereka tiba di pusat desa. Panggung kayu kecil dikelilingi pengikut sekte iblis surgawi. Wanita tua mempersilahkan duduk dan bilang lantainya bersih, tapi Wei Yong melihat bercak darah masih tersisa. Adipati Wei makin takut karena sekte iblis surgawi baru saja melenyapkan Sun Nantuo dengan cepat. Ratusan orang duduk menunggu pemimpin sekte. Wei Yong melihat Kinmu dan berteriak memanggilnya. Kinmu tersenyum, lalu naik ke panggung. Wei Yong panik melarangnya, tapi Adipati Wei membentaknya agar diam.
Begitu Kinmu naik ke panggung, semua pengikut sekte iblis surgawi berdiri membungkuk memanggilnya pemimpin sekte, membuat Wei Yong terpana. Adipati Wei sadar Kinmu memang pemimpin mereka. Lalu Kinmu mulai bertanya siapa yang menguasai mantra pencarian jiwa. Seorang wanita mengaku bisa mantra pencarian jiwa. Kinmu membuka gerbang gelap, Soul Guide, dan menampakkan jiwa Sunan Tuo. Ia meminta kepala aula menelusuri siapa komplotan Sunan Tuo yang mencelakai dua Raja Langit. Wanita itu memakai cermin untuk menyinari jiwa Sunan Tuo, memutar ulang ingatannya hingga terlihat momen saat mereka menyergap Raja Langit Lu. Dari ingatan Sunan Tuo, terungkap beberapa pelaku penyergapan, termasuk putra mahkota Yankang, Ling Yuxia. Kinmu menyuruh semuanya dicatat dan akan mengantar mereka pergi saat ada kesempatan. Adipati Wei terkejut karena sekte iblis surgawi bahkan berani menarget putra mahkota Yankang. Sekte iblis surgawi adalah kekuatan kuno yang menuntut balas atas kematian dan penghinaan pada raja-raja langit mereka. Jadi Adipati Wei tak berani bicara mewakili putra mahkota. Dari ingatan Sunan Tuo, terungkap pelaku lain saat menyerang Raja Langit Qian, Guru Ruo Piao, pelindung muda putra mahkota, menggantikan Gu Linwan yang hilang 200 tahun, Yun Boshan, dan Cui Mingzi adalah Master Tao dan Sekte Dao, sedangkan Ting Yanju dan He Qianqiu berasal dari keluarga kuat. Mereka satu faksi putra mahkota dan pernah jadi guru putra mahkota. Dari 16 pejabat tinggi, ada 6 orang faksi putra mahkota. Kinmu menyuruh mencatat Guru Ruo Piao, lalu menunda aksi sampai lewat tahun baru agar target sempat bersama keluarga. Ia memerintahkan para tetua menghancurkan biaranan Tuo tanpa jejak. Adipati Wei lega karena rencana Kinmu lebih aman. Bunuh bertahap agar tidak memancing penyelidikan dan serangan balik dari pengadilan Yankang dan Sekte Dao dan Biara Petir Agung. Kinmu menipu dengan identitas Istana Emas Rolan dan memakai pusaka biaranan Tuo sebagai umpan, lalu memancing Sunan Tuo keluar kota agar dibunuh tanpa jejak. Karena aksinya rapi dan jauh dari ibu kota, Kaisar tak akan menemukan bukti. Setelah Sunan Tuo mati, Kinmu memilih menunggu agar faksi putra mahkota tidak curiga dan tidak terjebak penyergapan. Kinmu lalu menatap Wei Yong dan Adipati Wei sambil tersenyum, membuat Adipati Wei makin gentar. Kinmu menegaskan ia bisa melenyapkan Adipati Wei sebelum sempat berteriak. Adipati Wei berdalih pernah dekat dengan pemimpin sekte lama. Tapi Xue Bie membantah hubungan itu dangka, membuatnya pucat dan mencari celah kabur. Lalu Kinmu menawarkan posisi. Karena dua raja surgawi sekte mereka sudah mati, ada 2 kursi kosong dan Adipati Wei dinilai cocok pengisinya. Adipati Wei menolak halus karena punya jabatan resmi. Tapi melihat banyak praktisi kuat di sekelilingnya, Kinmu berkata mereka santai. Adipati Wei hanya diminta bertarung bila perlu. Kalau tak mau, cukup bersumpah tutup mulut lalu boleh pergi. Namun para pengikut sekte iblis surgawi tampak siap membungkam mereka. Jadi Adipati Wei langsung berkata, "Aku bersedia." Adipati Wei memarahi Wei Yong karena teriak memanggil Kinmu, hingga mereka terseret masalah. Wei Yong membela Kinmu, tapi Adipati Wei balik. Kalau Kinmu baik, mana mungkin jadi pemimpin sekte iblis surgawi? Kinmu mengoreksi, kami menyebut diri sebagai sekte suci surgawi, bukan sekte iblis. Wei Yong malah minta ikut dapat gelar Raja Langit juga. Wei Yong malah minta para Raja Surgawi U dan Shi mengajari Adipati Wei soal aliran suci. Lalu Kinmu memerintahkan semua jejak dihapus. Dalam sekejap, desa Pasar Malam dibongkar rapi, papan pilar dan peralatan lenyap. Mayat biksu Biarananto disembunyikan, bahkan tanah sekitar ikut disingkirkan agar tak tersisa bukti. Semua dibereskan cepat dan rapi, sampai tak ada yang tahu pernah ada pasar malam di sana. Kinmu memerintah, bubar. Para kepala aula dan penjaga langsung menghilang dan berpencar hingga tempat itu kembali gelap dan sepi, tinggal Kinmu, Wei Yong, Adipati Wei, dan 2 raja surgawi. Dan pada akhirnya spoiler untuk episode kali ini pun bersambung. Oke, cukup sekian, terima kasih untuk video kali ini dan sampai jumpa di video berikutnya. 人命的严酷，那就从他们的新教主下。便是只要出手。听说黄金宫的人来南图宗堵门了，快去看看。我们那儿的鬼。